Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi lijalali wajhika azim wa azim sultanik. Allahumma la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnata 'ala nafsik. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha mawlaha. Allahumma ma asbaha bina min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukr. Allahumma inna asbahna minka fi ni'mati wa afiyati wa sitr fa atimma alaina ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha mawlaha. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan salihan mutaqabbala ya rabbal alamin wa ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillah Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah SWT. Kita bersyukur kepada Allah atas berlimpah nikmat karunia yang senantiasa diberikan kepada kita, utamanya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat ketakwaan, ketaatan, dan nikmat kebersamaan seperti ini di dalam kebaikan. Semoga Allah senantiasa melanggengkan nikmat-nikmatnya kepada kita dan memberikan taufik serta kekuatan kepada kita untuk terus bisa mensyukuri nikmat-nikmat yang kita terima. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Sayyidina Rasulullah SAW. Semoga kita juga selalu diberikan taufik dan kekuatan untuk tetap bisa istiqamah di jalan agama Allah, di jalan sunnah Rasulullah SAW, dan jalan dakwah menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita berjumpa kembali dalam kajian Selasa pagi pada pagi hari ini, dan kita masih dalam tema kajian seri Fikih Sunnatullah, di mana pada pagi hari ini kita akan membahas dan mendiskusikan sedikit tentang salah satu di antara sunnatullah. Jadi sunnatullah, dan sunnatullah ini baik berupa, jadi meliputi dua aspek. Sunnatullah apa itu? Jadi al-kauniyah dan sunnatullah asy-syar'iyyah. Jadi sunatullah seperti yang kita bahas ini, di sini juga ada sunatullah dari aspek sudut pandang syariat, hukum syariat Allah Ta'ala. Yaitu terkait dengan sunatullah fil jaza. Jadi sunatullah tentang hukum tetap, hukum baku yang Allah berlakukan dalam kehidupan dunia ini terkait dengan balasan dan pembalasan. Jadi bahwa salah satu hukum baku yang Allah berlakukan dalam kehidupan ini, jadi fokus kita tentu bagi umat manusia di sini, bahkan itu juga Allah berlakukan dalam apa itu, dalam kehidupan makhluk Allah yang lainnya, tapi fokus kita adalah dalam kehidupan manusia. Itu ada yang namanya apa itu, jadi qaidatul jaza. Qaidatul jaza. Jadi kaidah adanya apa itu balasan atau pembalasan. In khairan fa khair wa in syarran fa syarr. Jadi maksudnya adalah
balasan atau pembalasan atas perilaku, atas tindakan, atas perbuatan, atas amal yang dilakukan oleh manusia dalam hidupnya ini. Setiap amal, setiap usaha, setiap perbuatan, setiap tindakan, setiap perilaku itu ada pasti ada balasannya. Tinggal balasannya itu ajilan au ajilan. Jadi gitu, cepat atau lambat. Jadi mu'ajjalan atau mu'akhkhara. Jadi diberikan secara dini ataupun diakhirkan, tapi itu adalah sebuah keniscayaan, itu sebuah kaidah, itu sebuah sunatullah yang baku. Allah berlakukan di dalam kehidupan umat manusia ini. Seperti dengan kaidah-kaidah sunatullah yang lainnya, tentu ini sangat penting. Jadi kaidatul jaza, hukmul jaza, atau sunatullah fil jaza. Jadi al jaza alal a'mal. Jadi al amal al khairah awi sayyi'ah. Jadi balasan atau pembalasan atas amal, perbuatan, tindakan baik atau buruk. Jika perbuatan dan tindakannya baik, maka balasannya baik. Jadi jika perbuatan dan tindakannya buruk, maka pembalasannya adalah buruk. Nah, ini sangat penting sebagai salah satu sarana. Jadi sarana pengontrol diri dan perilaku manusia dalam hidup ini. Jadi ketika kita ingat seperti juga sunatullah yang lainnya, jadi kita mengkaji tentang hukum sunatullah ini kan tujuannya agar supaya ini kita jadikan sebagai pedoman, sebagai panduan. Jadi gitu. Sebagai panduan pengingat, penegur, juga pengarah. Jadi gitu. Bagi perilaku dan tindakan yang kita lakukan. Dan ini sangat efektif. Jadi artinya bahwa mengapa misalnya di antara rukun-rukun iman, selain rukun iman kepada Allah, itu rukun iman yang paling banyak dibahas di dalam Al-Quran, di dalam Sunnah, dan paling sering digandengkan dengan rukun iman kepada Allah itu adalah iman kepada hari akhir. Itu mengapa? Sebabnya adalah karena hari akhir, al-yaumul akhir, itu merupakan yaumul jaza yang inti, yang utama, yang substansi. Saat kita berbicara tentang hari akhir itu jangan sibuk membahas tentang ya seperti tanda-tanda kiamat, Imam Mahdi, Dajjal. Itu penting, itu perlu. Tapi yang paling utama ketika kita bicara tentang beriman kepada hari akhir itu, dan pada saat juga kita menanamkan rukun iman ini dalam diri kita dan dalam diri putra-putri kita, dalam hati dan pikiran masyarakat. Jadi gitu. Itu adalah al-iman bikaunihi. Jadi beriman terhadap al-yaumul akhir itu bikaunihi yaumal jaza atau yaumul jaza. Itu yang esensial, substansial, yang inti dari iman pada hari akhir itu adalah bagaimana menanamkan dalam jiwa kita, dalam hati kita, dan dalam pikiran, perasaan, ingatan kita semuanya, bahwa hari akhir itu kita imani sebagai yaumul jaza, hari pembalasan.
hari balasan. Jadi gitu. Malik Yaumiddin, Allah itu adalah Malik Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Apa maksudnya pembalasan? Atas bahwa semua apa itu amal yang kita lakukan, apapun itu baik atau buruk, maka kaidahnya akan ada balasannya. Yang utamanya di akhirat kelak. Seperti firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, surat yang kita hafal, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Jadi, maka barang siapa yang beramal khairan, baik, meskipun mithqala dzarrah. Mithqala dzarrah itu seberat, dulu biasanya terjemahkan zarrah itu biji sawi. Jadi gitu. Atau sekarang itu dzarrah itu artinya atom, molekul terkecil itu. Seukuran atom, kebaikan seukuran atom itu yarah, dia akan melihat dan mendapatkan apa itu hasil buah balasan baik dari kebaikan yang hanya seberat atau seukuran zarrah atom itu. Dia akan melihat hasilnya, melihat buahnya, melihat balasannya. Sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi begitu juga barang siapa yang melakukan amal syarran yang buruk, sekecil apapun meskipun hanya seukuran zarrah, seukuran atom, juga dia akan melihat melihat balasannya, tentu balasan buruknya. Jadi gitu. Ini kaidah baku di dalam dalam kehidupan ini. Nah, tadi kita sebutkan, jadi mengapa iman kepada hari akhir itu banyak diulang-ulang dan juga digandingkan dengan iman kepada Allah Ta'ala, karena kedua rukun iman inilah di antara rukun iman dibanding rukun-rukun iman yang lainnya, itu yang paling efektif menjadi sarana pengontrol diri, pengontrol perilaku. Jadi iman kepada Allah itu kalau betul-betul kuat dalam hati seorang mukmin, dalam pikiran seorang mukmin, dalam pikiran itu esensinya di mana? Esensinya ada pada muraqabatullah. Jadi perasaan, kesadaran bahwa Allah itu mengawasi kita, perilaku kita, tindak tanduk kita, gerak diam kita dalam kondisi apapun, ketika dalam keramaian atau dalam kesepian, bersama orang banyak atau sendirian. Jadi innahu bima ta'malun basir. Sesungguhnya Allah itu terhadap apa yang kamu lakukan, apapun itu, basir, maha melihat. Nah itu al-iman billah, intinya di situ. Kalau seorang mukmin itu rasa iman kepada Allahnya yang berbuah muraqabatullah, kesadaran akan pengawasan Allah selalu, itu kuat, itu akan terkontrol. Itu akan terkontrol perilakunya. Jadi merasa diawasi Allah. Begitu juga ketika keimanan seorang mukmin terhadap hari akhir, al-yaumul akhir, dalam statusnya sebagai yaumul jaza, itu juga kuat, bahwa perbuatan apapun, tindakan apapun yang dilakukan seorang itu, ini nanti akan ada hasilnya, ada konsekuensinya, ada akibatnya. Baik buruk, kalau baik akan dapat balasan baik, kalau buruk akan dapat balasan buruk. Itu juga orang akan berhati-hati, ya, seperti seorang lah. Artinya seandainya kok balasan baik buruk itu langsung, selalu langsung, itu mungkin tidak ada orang. Jadi artinya orang berbuat buruk itu selalu melakukan keburukan langsung saat itu juga, setelahnya, tanpa jeda yang banyak, mungkin hanya jeda 1 menit, itu langsung kemudian tersungkur, langsung kemudian semacam itu nggak akan ada orang yang berani berbuat buruk. Nah, sementara ketika seorang berbuat sesuatu, misalnya bahwa
kalau seandainya seseorang misalnya di dalam jadi di bulan Ramadan, itu kan dikatakan barang siapa jadi man shama Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Atau barang siapa yang berpuasa itu akan mendapatkan balasan Masya Allah tidak terhingga. Terus itu seandainya kok dinilai atau diukur dengan keuntungan duniawi. Puasa Ramadan sehari itu langsung dapat balasan cash. Misalnya kok 100 juta. Jangan 1 juta, mungkin 1 juta. Kira-kira ada nggak yang tidak puasa? Mungkin ada, tapi enggak 1-2. Yang jadi gitu. Yang salat tarawih akan mendapatkan 500.000. Akan ini enggak ada. Atau siapa yang tidak puasa akan dicambuk 100 kali. Langsung kayak gitu. Akan barang siapa yang tidak salat tarawih itu akan begini dan begitu, langsung sakit apa. Nah, artinya bahwa itu kalau kasat mata. Jadi balasannya langsung baik atau buruk tuh. Nah, cuman ini kan tidak selalu langsung, tapi pasti ada. Yang namanya balasan atau pembalasan itu pasti ada. Nah, karena ini tidak bersifat langsung, tidak selalu langsung. Kadang ada mungkin yang langsung, tapi kaidahnya tidak langsung. Jadi, nah sehingga yang dibutuhkan adalah seseorang itu ketika dia beriman kepada yaumul jaza dalam yaumul akhir, hari akhir yang diimani statusnya sebagai yaumul jaza, hari pembalasan, itu kuat. Itu juga akan terkontrol. Dia akan hanya berusaha melakukan amal-amal yang nanti insya Allah akan berbuah dan berbalas kebaikan di akhirat. Sebaliknya dia akan berusaha sebisa mungkin menghindari amal-amal yang akan berdampak dan berakibat buruk di sana. Jadi gitu. Itu di situ. Baik. Sehingga inti di sini bahwa salah satu kaidah sunatullah baik secara kauni maupun secara syar'i. Jadi maksudnya kauni itu artinya bahwa kaidah balasan baik buruk itu berlaku umum bagi semua umat manusia. Jadi bagi semua umat manusia. Jadi misalnya gini. Jadi artinya bahwa meliputi orang mukmin, orang kafir. Orang yang ahli ketaatan atau ahli kemaksiatan. Itu berlaku. Misalnya dalam hal ini misalnya bahwa berbuat adil. Itu ada balasannya. Jadi gitu. Nah, balasan atas perbuatan adil itu tidak hanya berlaku bagi orang beriman saja. Jadi gitu. Tidak berlaku hanya bagi orang Islam, tapi juga orang non-Islam ketika dia bersikap adil, ada buahnya. Jadi terlepas bentuk buahnya seperti apa dan bagaimana itu nanti, tapi intinya ada balasannya, ada buahnya, ada hasilnya. Yang tentu karena ini baik, maka itu baik. Itu ada. Sebaliknya, perilaku zalim, sikap aniaya, jadi tindakan menzalimi. Jadi manusia bahkan juga menzalimi hewan, menzalimi tumbuh-tumbuhan. Itu bisa berdampak buruk, berakibat buruk. Juga tidak berlaku hanya bagi orang yang beriman, orang Islam, tapi juga bagi semua saja. Seperti yang sudah kita sebutkan bahwa salah satu karakteristik sunatullah itu adalah annaha amatun, jadi muttaridatun, bersifat umum, global dan berlaku tetap, permanen. Dan miluruh meliputi syamilatun, meliputi siapa saja seperti itu. Nah, ini kaidah ini. Jadi kaidah ini seperti itu itu ada. Jadi di dalam ya kita kalau membaca beberapa
Kita lihat aja misalnya bahwa beberapa ayat selain yang tadi kita sebutkan, ya, fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, ma ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itu kita dapati misalnya di dalam Al-Quran surat Fussilat ayat 46 Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, man 'amila salihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bidzallamil 'abid. Barang siapa yang beramal saleh falinafsihi, maka keuntungan, manfaat, buah dan balasan dari amal saleh itu untuk kepentingan dirinya. Artinya bahwa ada keuntungan, ada balasan. Jadi dari amal saleh itu yang akan diberikan kepada diri pelaku amal saleh itu. Sebaliknya, waman asaa fa'alaiha. Begitu juga barang siapa yang berlaku buruk, berbuat jahat, fa'alaiha. Kalau laha itu keuntungannya, balasan baiknya, jadi efek positifnya, dampak positifnya, itu untuknya kalau amalnya baik. Jadi, tapi waman asa fa'alaiha. Barang siapa yang asa, berperilaku buruk, bertindak jahat, berbuat zalim, fa'alaiha. Maka kerugiannya ada balasan kerugian. Jadi akibat buruknya ada akibat buruknya. Balasan negatifnya ada balasan negatif, alaiha. Itu juga akan menimpa orang yang melakukannya. Nah, itu dasarnya adalah karena Allah itu maha adil. Dan sama sekali tidak zalim, wa ma rabbuka bidzallamil lil 'abid. Dan tiadalah Allah itu menzalimi. Tiadalah Allah itu zat yang bertindak zalim terhadap hamba-hambanya. Jadi Allah memberlakukan hukum balasan baik atas perilaku baik, atas amal baik, apa tindak baik itu, dan pembalasan buruk negatif itu atas tindakan perilaku dan amal yang negatif serta buruk, itu sebagai bentuk ya bukti implementasi dari sifat keadilan Allah. Jadi itu bentuk dan bukti bahwa Allah itu maha adil, bahwa Allah tidak zalim. Makanya di ayat tadi, surat Fussilat ayat 46 itu ditutup. Barang siapa beramal baik, maka balasan kebaikannya untuk dirinya. Jadi untuk dirinya. Dan barang siapa yang bertindak buruk, maka akibat serta balasan keburukannya itu juga atas menimpa dirinya. Dan tiadalah Tuhanmu itu menzalimi atau zat yang zalim terhadap hamba-hambanya. Ini kaidah-kaidah yang sangat banyak sekali. Nah, yang perlu kita, jadi itu kaidah pertama. Jadi yang jelas bahwa yang namanya adanya balasan atau pembalasan. Jadi balasan baik atas amal tindakan baik, balasan kebaikan atas kebaikan, dan pembalasan keburukan atas keburukan, itu kaidah. Kaidah baku pasti berlaku, dan itu merupakan konsekuensi dari sifat keadaan Allah Ta'ala. Jadi gitu. Dan pembuktian bahwa Allah itu zat yang sama sekali tidak zalim. Bahkan dalam hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu. Wahai hamba-hambaku, jadi sungguh aku telah mengharamkan
Jadi tindak zalim, sikap zalim, sifat zalim itu atas diriku. Dan aku juga menjadikannya hal yang diharamkan bagi kalian semuanya. Maka janganlah kalian saling menzalimi. Jadi adanya kaidah balasan-pembalasan. Jadi baik atas kebaikan, buruk atas keburukan itu merupakan tadi merupakan implementasi sifat keadilan Allah Ta'ala dan sebagai bentuk pembuktian atas tidak zalimnya Allah Ta'ala. Itu jelas. Nah, hanya saja balasan itu berbeda. Ya, balasan ini berbeda. Jadi di dalam ini surat An-Naba ayat 26 itu Allah Ta'ala berfirman, jadi bahwa pembalasan-pembalasan yang Allah berikan itu merupakan jazaan wifaqah. Merupakan balasan atau pembalasan yang sesuai, yang setara, yang sepadan, yang sesuai, yang relevan. Nah, hanya saja ada kaidah lain. Kalau tadi bahwa secara umum adanya balasan baik atas kebaikan, buruk atas keburukan itu kaidah umum. Jadi makanya ini penting ketika kita melakukan kebaikan. Kalau kita meyakini kaidah ini dan kita punya semangat melakukan kebaikan itu, kita harus juga memiliki keyakinan sekuat-kuatnya bahwa tidak ada satupun kebaikan yang kita tanamkan, yang kita buat itu sia-sia. Tidak akan ada. Kalau sampai ada orang yang merasa melakukan kebaikan tertentu terus kok sia-sia, tidak ada hasilnya, itu berarti ada tanda tanya. Jadi ada tanda tanya terkait dengan keimanannya kepada Allah Ta'ala, kepada keadilan Allah, tanpa sadar seolah-olah dia telah menuduh Allah berbuat zalim. Jadi saya sudah melakukan ini kok tidak ada balasannya, kok tidak ada hasilnya, kok tidak ada artinya. Tidak ada. Kita harus yakinnya bahwa tidak ada kebaikan yang tidak bermakna. Tidak ada kebaikan yang tidak berbalas. Sebaliknya, mungkin kita melihat orang lain. Itu orang yang berbuat jahat, berbuat buruk ini. Jadi kok tidak ada? Loh kok malah seolah-olah dia diberi balasan baik. Yang tampak. Nah, ketika kita baru kita mempertanyakan itu berarti ada pertanyaan tentang keimanan kita. Karena Allah yang mengatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Itu pasti. Jadi gitu. Jangankan Masya Allah misalnya kok jadi kebaikan itu seberat atau seukuran kelereng. Jadi atau keburukan ini mithqala dzarrah, seberat atom. Jadi seberat atom, baik atau buruk itu pasti akan dia lihat, dia akan melihat hasilnya, buahnya, jadi gitu. Dampaknya, balasannya, apalagi itu. Nah, cuman yang sering terjadi itu kebanyakan pembalasan itu tidak kita atau belum kita ketahui, belum kita pahami secara benar, karena umumnya orang ketika mengatakan ini kok nggak ada balasannya, ini kok nggak ada hasilnya, ini kok nggak ada masalahnya, itu kok tidak ada pembalasannya, kok itu kok nggak ada problem. Itu karena apa? Karena kita itu membayangkan balasan itu sesuai dengan persepsi kita, sesuai dengan pemahaman kita. Atau orang beramal begini, itu dia membayangkan nanti balasannya. Jadi dia seolah sudah mendikte Allah, seolah dia lebih tahu dari Allah Ta'ala,
Bahwa balasannya harus begini bentuknya ya Allah. Ketika Allah tidak memberikan, belum memberikan yang dalam bentuk itu, terus mengatakan tidak. Padahal bentuk balasan dari Allah Ta'ala itu yang pasti lebih baik daripada yang kita persepsikan, yang kita bayangkan. Itu bisa 1001, sejuta satu macam. Jadi gitu. Begitu juga balasan atas keburukan. Nah, kaidah berikut yang tadi kita sebutkan itu bahwa itu pasti ada balasannya. Pasti ada balasannya. Hanya saja itu ada kaidah lain. Untuk kebaikan, kaidah balasan di sini itu tidak hanya mengikuti hukum atau kaidah keadilan Allah. Balasan adil itu kan misalnya seseorang melakukan satu amal. Balasannya satu. Kebaikan satu. Ya. Jadi kalau dikatakan pahalanya satu catatannya. Itu adil. Jadi gitu. Tapi Allah dalam hal balasan baik itu yang berlaku di sini bukan hanya kaidah keadilan Allah Ta'ala. Tapi yang juga berlaku adalah sifat rahimnya Allah. Sifat rahman rahimnya Allah. Sifat rahmahnya Allah. Di mana balasan baik itu balasan baik atas kebaikan itu dibuat berlipat. Dan kelipatannya itu minimal 10 kali. Ya. Kelipatannya itu minimal 10 kali. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 160. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalihha. Barang siapa yang datang membawa satu amal kebaikan. Maksudnya barang siapa yang melakukan kebaikan, falahu, maka untuknya itu asyur amsalihha. Sebagai balasan itu 10 kali lipatnya. 10 kali seperti itu. Tidak hanya satu, 10 kali lipat. Di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dan lain-lain, ini sangat terkenal sekali, biasa dibaca dalam konteks menyemangati orang untuk baca Al-Quran. Hadis ini mengatakan, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf, perhatikan satu huruf, alif, atau lam, atau mim, selama huruf yang kita baca itu bagian dari kitab Allah. Berbeda kalau kita membaca alif, ba, ta, sa, jim itu kita membaca huruf hijaiyah lain. Jadi gitu. Tapi huruf yang kita baca dari huruf hijaiyah itu tapi statusnya sebagai bagian dari firman Allah. Bagian dari kitab Allah. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Maka untuknya dicatatkan satu kebaikan. Artinya membaca satu huruf alif. Alif, lam, mim, masing-masing hurufnya. Alif sendiri, lam sendiri, mim sendiri. Ha, mim, ha sendiri, mim sendiri. Yasin, ya sendiri, sin sendiri. Itu setiap huruf kita baca. Di antara huruf hijaiyah. Tapi yang merupakan bagian dari firman Allah, itu yang membacanya akan dicatat itu satu kebaikan. Ini belum pahala balasannya. Itu adalah sebuah kebaikan. Satu amal kebaikan. Balasannya berapa? Nah, di situ dikatakan jadi wal hasanatu bi asyri amsalihha. Jadi dan hasanah satu kebaikan itu balasannya bi asyri amsalihha. Dengan 10 kali lipat yang seperti itu. Dan ini minimal. Mengapa kita katakan minimal? Karena banyak dalil yang lainnya
yang melebihkan. Jadi, misalnya bahwa barang siapa yang berinfak, bersedekah, itu kan dalam ayat Al-Quran di surat Al-Baqarah disebutkan itu sampai 700 kali. Jadi 10 kali, 70 kali, 700 kali sampai. Jadi ila ad'afin mudha'afah. Berlipat-lipat tanpa batas. Jadi di sini dalam konteks ini Allah tidak hanya Maha Adil, tapi Allah juga Maha Rahman Rahim. Jadi gitu. Dilipat kali kaidahnya, dilipat gandakan untuk menyemangati kita dalam berbuat kebaikan. Sebaliknya untuk balasan buruk atas keburukan itu berlaku berlaku hukum adilnya Allah Ta'ala. Tidak ada pelipatan. Perhatikan. Tidak ada pelipatan. Jadi keburukan satu, balasannya satu. Jadi gitu. Keburukan dua, balasannya ini yang berdua. Jadi kaitannya dengan Rahman-Rahimnya Allah. Jadi kaitannya dengan Rahman-Rahimnya Allah. Jadi gitu. Itu tentu banyak hal. Ya ketika yang bersangkutan itu setelah berbuat buruk itu mau minta maaf, Allah sangat mudah memaafkan. Siapa yang bersalah dan mau bertobat, itu kan disebutkan di dalam hadis. Jadi bahwa barang siapa yang mau kembali kepada Allah Ta'ala, itu Allah akan menyambutnya dengan kegembiraan. Dengan sambutan yang sebaik-baiknya. Barang siapa datang kepada Allah Ta'ala. Jadi artinya bahwa barang siapa yang datang kepada Allah Ta'ala untuk meminta ampunan, untuk minta ampun, minta maaf. Dikatakan dengan berjalan, Allah datang dengan berlari. Jadi gitu. Barang siapa yang mendekat kepada Allah Ta'ala itu sejengkal, Allah akan mendekat kepadanya itu sehasta. Barang siapa yang mendekat kepada Allah Ta'ala sehasta, Allah akan mendekat. Itu akan ini. Jadi di situ ada rahmat Allah Ta'ala tetap. Tapi harus didasarkan kepada sikap proaktif yang bersangkutan. Jadi melakukan apa yang wajib dia lakukan ketika salah, yaitu tobat dan istighfar. Masya Allah. Rahman Rahimin Allah Ta'ala juga tidak ini. Baik. Nah, itu untuk kaidah. Jadi kaidah balasan, kalau untuk balasan baik atas kebaikan dilipat gandakan 10 kali, 70 kali, 700 kali sampai tanpa batas. Jadi gitu. Ada balasan itu seperti pahala puasa, Allah langsung yang mencatatnya. Pahala atas kesabaran itu beri hisab tanpa perhitungan. Itu ada, Masya Allah, luar biasa. Itu kaidahnya. Tentu tujuannya untuk menyemangati. Sebaliknya, kalau untuk perbuatan buruk, jadi gitu. Itu maka keburukan itu dibalas sesuai dengan kaidah sifat adilnya Allah Ta'ala. Satu di ini satu. Itu kaidah dasar seperti di ayat tadi, man amila shalihan man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha, barang siapa yang datang membawa satu kebaikan, maka dia akan mendapatkan 10 kali lipat dari kebaikan itu. Jadi setara dengan kebaikan itu. Tapi wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mithlah. Jadi wahum la yudhlamun. Perhatikan bahwa barang siapa yang datang membawa keburukan, tindakan buruk satu, maka dia tidak akan dibalas kecuali setimpal, setara, atau semisal keburukan itu. Tidak lebih melebihi. Wahum la yudhlamun, sedang mereka tidak dizalimi. Kaidah-kaidah itu sangat banyak sekali. Untuk kebaikan misalnya, hal jazaul ihsan ilal ihsan. Jadi adakah balasan adakah balasan atas kebaikan kecuali kebaikan juga. Jadi gitu. Nah, tentu juga sebaliknya.
Jadi balasan buruk balasan keburukan tentu juga keburukan juga. Nah, itu kaidah kedua. Jadi kaidah ada pembalasan secara umum bahwa ada balasan baik atas kebaikan, balasan buruk atas keburukan secara umum. Yang kedua, kaidahnya bahwa balasan Allah Ta'ala atas kebaikan itu berbeda dengan balasan Allah Ta'ala atas keburukan. Yang kebaikan itu karena Allah di samping Maha Adil, Allah juga Maha Rahman Rahim. Jadi Maha penuh rahmat. Sehingga balasan yang Allah berikan atas kebaikan satu itu dilipat gandakan 10 kali lipat, 70 kali lipat, 700 kali lipat sampai berlipat-lipat tanpa batas. Tapi untuk keburukan itu tidak ada berlaku kelipatan. Jadi kelipatan. Jadi ini bahwa kalau atas kebaikan yang hadir di samping sifat adil itu Allah menunjukkan sifat rahmahnya, kasih sayang dilipat gandakan. Kalau atas keburukan itu pantasnya kan begini. Jadi kalau tadi ini orang pantas dibalas dengan balasan kebaikan. Terus kemudian Allah Maha Rahman Rahim, maka balasan itu tidak hanya setara, sepadan, sebanding, tapi dilebihkan. Karena Allah Rahman Rahim. Nah, sama juga. Kalau apa nggak berlaku sifat Rahman Rahim Allah atau sifat Maha Rahmahnya Allah atas tindakan atau bagi yang melakukan keburukan? Berlaku. Mengapa? Karena kan warahmati wasiat apa itu sabaqat ghadabi. Jadi sifat rahmah Allah, kasih sayang Allah itu mendahului atau ghalabat mengungguli murkaku. Kalau mengikuti kaidah bahwa amal baik dilipat gandakan balasannya, itu kalau disamakan dengan itu mestinya amal buruk dilipat gandakan juga balasan keburukannya. Jadi gitu. Kalau Allah Ta'ala menyikapi kebaikan, menunjukkan sikap adilnya dengan membalas, tapi juga menunjukkan sifat rahmahnya yang melipat gandakan balasan. Dalam konteks perbuatan buruk, itu mestinya kaidahnya Allah menunjukkan sifat adilnya. Orang berbuat buruk ya dibalas dengan keburukan. Adil. Kalau tidak, Allah tidak adil. Jadi gitu. Nah, selain itu, seharusnya pantas. Kalau orang berbuat baik, Allah tunjukkan kasih sayangnya. Jadi Allah senang, Allah kemudian menunjukkan kasih sayangnya dengan dilipat gandakan balasan baiknya. Kalau orang berbuat buruk, kan membuat Allah murka. Berdasarkan kemurkaan Allah, Allah pantas melipat gandakan hukuman. Seharusnya begitu. Jadi gitu. Tapi di sini pun di sini berlaku itu rahmatullah itu sabaqat wa ghalabat ghadabahu. Jadi sifat rahmah Allah termasuk bagi para penjahat itu tetap mengungguli apa itu sifat murkanya, sifat marahnya. Allah berhak, pantas, layak untuk marah dan murka dan kemudian memberikan dan menimpakan hukuman seberat-beratnya. Tapi Allah hanya memberlakukan sifat adilnya saja. Tidak memberlakukan sifat marahnya di situ. Yang kalau itu ditimpakan itu bisa tanpa batas. Jadi seperti tanpa batasnya Allah memberikan balasan kebaikan atas kebaikan. Insyaallah gitu. Nah ini kaidah kedua, sehingga balasan atas keburukan itu hanya setimpal setara seperti keburukan itu. Jadi artinya kalau catatan dosa atau berupa hukuman atas satu tindakan keburukan, ya catatan dosanya satu. Kalau hukumannya satu. Jadi gitu. Itu yang kita pahami. Nah, yang ketiga kaidahnya
kaidahnya bahwa hukuman, balasan baik atau buruk, baik atas kebaikan, buruk atas keburukan, ya, itu berlaku di mana dan kapan. Di mana dan kapan. Nah, bagi kita dalam akidah Islam, akidah kaum muslimin Ahlussunnah wal Jamaah, kehidupan manusia itu terbagi secara umum, secara global itu kepada dua. Al-hayah. Jadi, yaitu al-hayah fid dunya wa fil akhirah. Kehidupan di dunia dan di akhirat. Akhirat itu dimulai dari alam kematian, alam barzakh. Itu sudah akhirat. Perhatikan, itu sudah di akhirat. Bagian dari akhirat. Nah, balasan baik atau buruk itu berlaku dalam kehidupan di dunia dan juga di akhirat. Jadi gitu. Itu kaidah dasarnya. Ini banyak sekali dalil-dalil, ayat-ayat, hadis-hadis yang menegaskan bahwa balasan kebaikan atas kebaikan, balasan baik atas kebaikan, apapun bentuknya, pembalasan buruk atas keburukan, itu berlaku di dunia maupun di akhirat. Tapi yang menjadi kaidah utama, yang namanya pembalasan itu fi yaumil jaza, di hari pembalasan. Makanya hari akhirat itu, yaitu di samping disebut sebagai sebagai hari akhir, itu sebagian hari yaumul jaza, hari pembalasan. Jadi yaumul jaza, hari pembalasan. Terus tempatnya di sana, ibaratnya rumah itu ada darud dunia, itu rumah di dunia. Rumah maksudnya tempat tinggal kita dalam kehidupan di dunia. Ada darul akhirah atau ad-darul akhirah. Nah, rumah atau negeri tempat tinggal kita di akhirat nanti disebut dengan negeri akhirat, rumah akhirat. Itu juga disebut dengan darul jaza. Rumah dan negeri tempat pembalasan. Itu aslinya. Jadi pembalasan atas kebaikan atau keburukan yang hakiki, yang asli, yang utama, yang inti itu di akhirat. Makanya kita diperintahkan bahwa ketika kita ingat tentang pembalasan itu, yang lebih dominan harus kita ingat itu pembalasan di akhirat. Bukan di dunia. Bukan tidak ada di dunia, ada. Jadi gitu. Tapi yang inti itu di akhirat. Itu yang mutlak, itu yang pasti. Itu yang paling utama. Dan rasa iman akan adanya balasan atau pembalasan, baik atau buruk di akhirat itu ketika menguat dalam diri seorang mukmin, itu masya Allah efeknya, pengaruhnya sebagai sarana pengontrol diri, pengontrol perilaku seseorang itu akan dahsyat sekali. Akan dahsyat sekali. Jadi gitu. Akan dahsyat sekali. Dan diciptakannya dan adanya yang namanya surga, yang namanya neraka, itu memang tempat pembalasan. Jadi surga neraka itu alat pembalasan, sarana pembalasan. Surga sarana pembalasan baik, balasan baik bagi orang-orang yang beriman, yang baik, yang beramal baik selama di dunia. Sementara neraka itu adalah tempat pembalasan buruk atas keburukan-keburukan yang dilakukan oleh orang-orang yang buruk selama hidupnya di dunia. Ini yang inti, ini yang asli, ini yang hakiki. Makanya ketika di dalam surah Al-Qasas ayat 77, kita kan diperintahkan untuk menjalani kehidupan di dunia ini, tapi dengan orientasi ukhrawi.
itu lebih dominan. Lebih dominan. Karena balasan itu di sana. Jadi kita juga ketika tadi mengingat tentang bahwa Allah itu Maha Adil, Allah tidak zalim itu jangan kita mengukur. Jadi memakai standar keadilan dan tidak zalimnya Allah itu dengan standar yang kita persepsikan di dunia ini. Jadi standar utama Allah Maha Adil dan Allah itu tidak zalim itu di akhirat nanti. Itu yang inti. Itu yang inti. Nah, tapi bagaimana dengan balasan atau pembalasan di dunia? Apakah itu berarti tidak ada? Ada. Tadi sudah kita katakan bahwa pembalasan itu, balasan baik atas kebaikan, pembalasan buruk atas keburukan itu ada di dunia dan di akhirat. Dalilnya sangat banyak sekali. Nah, tapi kita tadi mengingatkan bahwa kaidah balasan dan pembalasan itu tetap yang inti, sehingga perlu kita mengorientasikan ke sana itu adalah di fi yaumil jaza, fi daril jaza. Di hari pembalasan di akhirat sana dan di daril jaza, di rumah pembalasan di akhirat sana dan di daril jaza di kampung dan pembalasan yaitu di akhirat sana. Itu yang inti. Inti yang utama. Tapi di saat yang sama kita juga mempercayai adanya balasan dan pembalasan di dunia. Jadi pertama, dalil-dalil yang menyebutkan bahwa adanya adanya balasan baik atas kebaikan, balasan buruk atas keburukan itu untuk ayat-ayat hadis-hadis. Jadi gitu, yang menyebutkan adanya balasan baik atas kebaikan, buruk atas keburukan itu secara umum. Tidak disebutkan ini balasannya di mana dan kapan. Nah, itu bisa kita mana? Ya bisa di dunia, bisa di akhirat. Bisa dua-duanya. Jadi kayak gitu. Jadi bisa di dunia, bisa di akhirat, bisa dua-duanya. Karena tidak disebutkan. Kecuali kalau disebutkan ini balasannya di akhirat. Berarti khusus akhirat. Atau ini balasan dan pembalasannya di dunia. Berarti khusus di dunia. Tapi ketika yang umum sifatnya, itu berarti mungkin dua-duanya. Itu pertama. Yang kedua, ada dalil-dalil yang secara khusus juga memberikan makna, menunjukkan arti bahwa balasan itu juga berlaku di dunia, dan itu banyak sekali. Jadi gitu, banyak sekali. Jadi kita ambil contoh misalnya. Ini mungkin masih umum ya, untuk balasan kebaikan. Allah Ta'ala berfirman, Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal saleh, beramal dengan satu amal saleh, baik dia laki-laki maupun perempuan, sementara dia dalam keadaan mukmin, syaratnya dia mukmin. Maka sungguh, kata Allah Ta'ala, maka sungguh benar-benar kami akan memberinya kehidupan yang baik. Memberinya kehidupan yang baik. Nah, kehidupan yang baik ini memang umum. Hayatan thayyibah. Bisa di dunia, bisa di akhirat. Bisa dua-duanya. Artinya ketika kita maknai ini di dunia juga, kehidupannya baik. Tinggal definisi baiknya jangan sesuai dengan standar kita, persepsi kita, atau pemikiran umumnya orang. Karena sering sekali dan banyak sekali itu standar hidup yang baik, kehidupan yang baik itu bagi umumnya manusia itu justru salah. Jadi gitu. Justru umumnya salah. Jadi intinya baik. Bentuknya seperti apa? Nah, itu bisa macam-macam. Tapi intinya ini, dan ini meliputi bisa Allah sungguh akan benar-benar kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, hayatan thayyibah. Kehidupan yang baik. Jadi gitu. Dan sungguh kami akan membalasnya atau memberikan balasan pahalanya itu dengan dalam bentuk yang lebih baik atau sebaik apa yang mereka amalkan. Jadi gitu. Hayah di situ bisa di dunia. Nah, sementara sebaliknya yang
merupakan balasan buruk, misalnya surat Thaha ayat 124 Allah Ta'ala berfirman, a'udzu minasyaitonir rajim, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa yang berpaling dari zikirku, itu kitabku, Al-Qur'anku, atau ingat kepadaku, berpaling dari agamaku, berpaling dari ajaranku, kata Allah Ta'ala, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya kehidupan yang sempit, kehidupan yang menghimpit, kehidupan yang menyusahkan. Wa nahsyuru yaumil qiyamati a'ma. Ini isyarat bahwa yang dimaksud ma'isyatan dhanka itu di dunia kuat sekali, karena dilanjutkan dengan wa nahsyuruhu yaumil qiyamati a'ma. Dan kami akan kumpulkan nanti di akhirat itu dalam keadaan a'ma. Di hari kiamat akan kami kumpulkan, akan di padang mahsyar kami himpunkan dalam keadaan buta. Itu ada di akhirat, ada ma'isyatan dhanka. Jadi itu karena apa? Kalau tadi karena beramal soleh diberi kehidupan yang baik, termasuk di dunia, begitu juga di akhirat. Di sini dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Juga bisa dua-duanya, dunia dan juga di akhirat. Itu balasan. Itu secara umum. Nah, tapi yang perlu kita pahami adalah bahwa balasan kebaikan atau keburukan, balasan baik atas kebaikan, buruk atas keburukan, yang di dunia itu sifatnya hanya sebatas busyra untuk balasan baik dan peringatan untuk balasan buruk. Ya. Sebetulnya balasan sespesial apapun, seistimewa apapun, balasan baik atas kebaikan, itu misalnya Masya Allah, bagi umumnya orang luar biasa. Itu sebenarnya masih kecil saja. Itu hanya porskot, itu hanya mukadimah. Itu hanya mungkin masih bonusnya, pengantarnya, belum balasan sebenarnya. Mengapa demikian? Untuk balasan baik. Apa kira-kira misalnya? Orang yang seandainya kok diberi balasan berupa apa? Kekayaan, terus kesehatan, terus kemudahan hidup. Kekayaan Masya Allah. Dunia seisinya ini itu tidak ada bandingnya, tidak setara dengan sekuku kenikmatan yang ada di surga nanti. Jadi gitu. Sementara yang Allah siapkan itu. Nah, jadi tidak mungkin ada itu balasan yang seperti yang Allah janjikan. Yang seperti yang Allah janjikan untuk perbuatan baik itu tidak mungkin bisa diberikan di dunia ini. Tidak mungkin diberikan di dunia ini karena apa? Dunia ini itu bukan merupakan tempat pembalasan. Ini tempat amal. Ini bukan tempat memetik hasil panen, tapi ini adalah tempat menanam aslinya. Jadi gitu. Ini tempat beramal, tempat ujian, dan semacam itu. Hasilnya, buahnya, panennya itu di akhir aslinya begitu. Tapi karena Allah Maha Rahman Rahim dan Allah juga Maha Adil, itu ditunjukkan, diberikan sebagian kecil, sangat kecil sekali dari jatah balasan baik atau jatah balasan buruk yang sebenarnya di akhirat nanti itu diberikan sebagiannya di dunia. Diberikan sebagiannya di dunia. Ini juga ada. Nah, ini tadi yang kita sebutkan bahwa untuk orang yang berbuat baik diberi balasan di dunia, disegerakan sebagian kecil balasan baiknya di dunia ini itu sebagai busyra, kabar gembira, sebagai penyemangat, sebagai pemotivasi. Dan juga bisa sebagai ibrah dan pelajaran bagi yang lainnya. Itu. Orang baik itu hidupnya baik. Banyak dimudahkan. Jadi orang lain akan introspeksi diri. Jadi harapannya menjadi ikut. Jadi gitu. Sebaliknya ditambahkan
ditunjukkan dan diberikan sebagian kecil sekali, itu balasan buruk atas keburukan, hukuman buruk atas keburukan diberikan di dunia. Itu masih belum apa-apa. Jadi sedahsyat apapun hukuman dunia, itu dibanding dengan yang Allah sediakan sebagai azab dan hukuman bagi orang-orang yang jahat di dunia ini, tidak mau tobat, tidak mau meminta ampun, tidak memperbaiki diri, tidak mau berubah. Itu bayangkan dengan yang Allah sediakan di akhirat, yaitu di neraka. Jadi seburuk apapun akibat buruk yang ditimpakan, itu belum ada apa-apanya. Makanya kita jangan berorientasi di dunia. Meskipun kita mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari apa yang terjadi. Baik berupa balasan baik. Itu menambah semangat sebagai busyra. Jadi sebagai busyra. Tapi jangan merasa bahwa ini cukup. Tidak. Itu hanya sebagian kecil saja. Terus bentuknya juga bisa bermacam-macam. Jadi gitu. Ya, jadi itu untuk peringatan. Kalau untuk balasan di dunia ini seperti itu ada. Jadi gitu. Tapi itu tadi, itu hanya balasan, hanya sebagian kecil saja dari yang Allah sediakan. Nah, ini di samping itu kemudian terkait dengan, jadi kita ambil contoh misalnya di dalam surat Asy-Syura ayat 30, Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan tiada satu musibah pun, tiada satu keburukan pun, tiada satu masalah pun yang menimpa kamu. Jadi gitu. Dan apapun musibah yang menimpa kamu, apapun masalah, apapun problem, apapun keburukan yang terjadi pada dirimu, maka itu adalah gegara apa yang dilakukan oleh tangan-tangan kamu. Apa yang diperbuat, artinya akibat dari tindakan, perbuatan tangan kamu. Artinya tindakanmu sendiri. Itu akibatnya. Wa ya'fu an katsir. Jadi seburuk apapun musibah, fitnah, hukuman yang Allah timpakan atas keburukan dan kezaliman manusia. Jadi gitu. Itu sepertinya masih belum setara. Jadi belum ada apa-apanya. Termasuk yang ditimpakan Allah Ta'ala kepada kaumnya para nabi dulu. Kaumnya Nabi Nuh ditenggelamkan. Kaumnya Nabi Nabi Saleh, kaum Samud, kaumnya Nabi Hud, kaum Ad, kaumnya Nabi Syu'aib, kaum Madian, kaumnya Nabi Lot, dan kaumnya para nabi dulu dihancurkan. Itu kalau dibanding dengan yang Allah sediakan, itu belum ada apa-apanya. Mengapa demikian? Karena memang dunia ini itu disediakan bukan sebagai tempat pembalasan, baik atau buruk. Artinya orang yang beriman, bertakwa, berbuat baik itu, balasan yang Allah sediakan itu, kalau seandainya mau diberikan di dunia, nggak nampung dunia ini. Nggak mungkin, karena memang nggak bisa. Jadi gitu. Nggak nampung. Jadi tempatnya di akhirat, di surga nanti. Jadi bayangkan antara surga dengan dunia. Senikmat apapun. Begitu juga sebaliknya. Sebaliknya bahwa pembalasan buruk atas keburukan, atas kekufuran, atas kesyirikan, atas kejahatan, atas kemaksiatan, semacam itu. Itu mengapa kita katakan bahwa seburuk apapun hukuman yang Allah timpakan atas kejahatan, atas kezaliman, atas tindak jahat manusia di muka bumi ini. Itu yang terjadi di dunia ini, seburuk dan sedahsyat apapun, itu hanya sebagian kecil saja. Belum ada apa-apanya. Belum 1%. Mengapa? Karena seandainya mau ditimpakan 1% nggak nampung. Mari kita silahkan baca surat 2 surat. Pertama surat An-Nahl ayat 61. Yang kedua surat
Fatir ayat 45. Itu secara makna sama. Jadi Allah Ta'ala berfirman misalnya di apa akibatnya seandainya Allah Ta'ala hendak menimpakan hukuman sebagai balasan atas kezaliman, atas tindak jahat manusia di muka bumi ini. Apa yang terjadi? Itu di 2 ayat surat An-Nahl 61, surat Fatir ayat 45, itu seandainya Allah hendak menghukum manusia, itu sesuai dengan kadar, setimpal dengan kadar kezaliman dan kejahatan yang perbuat dan dilakukannya, itu akibatnya adalah ma taraka 'alaiha min dabbah atau ma taraka 'ala dhahriyah min dabbah. Akibatnya apa? Itu tidak akan Allah menyisakan satu pun makhluk melata di muka bumi. Akhirnya akibat dosa manusia, itu semua makhluk di muka bumi ini itu akan tidak disisakan. Jadi mereka yang tidak ikut berdosa itu ikut nanggung akibatnya. Seandainya tadi. Makanya Allah tidak melakukan, jadi memang tidak nampung seperti itu. Oke. Nah, dari sini maka kemudian kita jadi banyak sekali baik ayat-ayat, hadis-hadis yang menegaskan tentang bahwa adanya balasan itu balasan baik atas kebaikan, balasan buruk atas keburukan itu juga terjadi di dunia, tapi itu sifatnya hanya pengantar, hanya muqaddimah. Jadi hanya sebagian kecil saja. Kalau balasan kebaikan di dunia sebanyak apapun, seistimewa apapun, itu hanya sebagian kecil saja dari yang Allah sediakan insyaallah di akhirat, dan itu perlu dan Allah juga memberikannya. Itu tujuannya apa? Itu sebagai busyra, sebagai kabar gembira, sebagai penyemangat, sebagai pemotivasi. Jadi gitu. Jadi sebagai pemotivasi. Perlu manusia, Allah Maha tahu, Allah yang menciptakan manusia, bahwa Allah Maha tahu manusia, makhluknya manusia ini perlu motivasi-motivasi seperti itu. Jadi bahwa di samping janji yang nanti Allah akan berikan jauh nanti setelah kehidupan dunia di akhirat nanti, tapi Allah Maha tahu manusia itu butuh juga. Itu diberi persukan, diberi bonus awal untuk penyemangat. Nah, sementara hukuman di dunia atas kejahatan, atas kekufuran, atas kezaliman, atas kemaksiatan, dan atas segala bentuk keburukan, aslinya yang Allah siapkan itu adalah na'udzubillah di akhirat berupa neraka yang tidak ada yang bisa membayangkan bagaimana kedahsyatannya. Tapi sebagai bentuk pengingat. Jadi Allah memberi muqaddimah. Allah membuat manusia itu nyicipi sebagian yang Allah ancamkan untuk sebagai peringatan, untuk sebagai pelajaran, untuk sebagai pengingat. Jadi gitu. Harapannya supaya manusia mau sadar. Jadi itu adalah hukuman di dunia, itu penegur. Itu penegur. Yang jadi masalah adalah umumnya manusia tidak peka. Jadi tidak peka bahwa tiap hari itu kita ditegur Allah Ta'ala. Jadi keburukan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, itu teguran Allah. Merupakan dampak negatif, dampak buruk, akibat buruk dari kesalahan dan perbuatan buruk yang kita lakukan sebelumnya. Dari yang mungkin dianggap kecil, sederhana. Jadi gitu. Kalau kita memiliki al-hisl imani, kalau kita memiliki rasa dan sensitivitas keimanan, al-hasasil imaniyah yang baik dalam hati kita, itu kita akan selalu mengaitkan bahwa
Setiap kita ada masalah dalam kehidupan kita, baik masalah yang visual, non visual, jadi indrawi atau non indrawi, jadi yang kasat mata atau kasat rasa, jadi masalah apapun dalam kehidupan kita, itu kalau kita punya kepekaan iman, kita akan sadar bahwa itu akibat dosa kita, akibat kesalahan kita, langsung atau tidak langsung. Itu penting. Tapi syaratnya kita perlu peka. Jadi gitu. Yang jadi masalah itu kan biasanya yang umum di kalangan kaum muslimin itu adanya balasan atau akibat atau hukuman di dunia atas buruk atas keburukan, itu hanya umumnya manusia, umumnya umat Islam itu hanya peka ketika balasan itu terjadi di tanah haram. Ada persepsi bahwa jadi kalau di katanya kalau kita sedang di dekat Ka'bah, sedang dekat Masjidil Haram, sedang tanah suci Mekah atau Madinah, itu biasanya ditunjukkan, ditampakkan. Itu akibat buruk, dampak buruk, jadi kondisi buruk sebagai hukuman atas kezaliman, keburukan dan kejahatan serta kemaksiatan yang kita lakukan dalam hidup kita sebelumnya. Jadi gitu. Kalau ditanya apakah itu benar, sangat mungkin benar. Tapi yang perlu kita luruskan itu tidak hanya khusus terjadi di tanah suci. Ini terkait dengan berlakunya hukum balasan buruk atas keburukan yang Allah timpakan di dunia ini. Itu tidak hanya di tanah suci. Tapi kok biasanya yang terjadi hanya tanah suci? Tidak. Dalam keseharian kita mengalaminya. Cuman bedanya kalau di tanah suci karena ada persepsi tadi itu umumnya masyarakat jamaah itu sangat peka. Kesandung dikit, oh ini gara-gara ini. Kehilangan apa, kecurian uangnya atau mengalami mungkin dalam proses apa dan apa dipersulit itu, ini gara-gara dosa saya. Padahal bukankah hal yang seperti itu kita kesandung, kita terpeleset, motor kita mogok, ngadat. Itu juga kita alami sehari-hari. Jadi kita hidup pikiran kita nggak tenang, sholat nggak khusyuk, ibadah nggak khusyuk, penuh masalah dalam keluarga, suami istri dengan anak-anak. Itu kita alami dan itu semuanya akibat dosa. Cuman kita nggak peka, iman kita nggak peka. Jadi kalau kita peka, itu kita selalu mengaitkan masalah apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, itu artinya pasti kita sedang bermasalah dengan Allah. Jadi gitu. Hubungan suami istri bermasalah, hubungan orang tua anak bermasalah, hubungan dengan antar saudara bermasalah, hubungan dengan tetangga bermasalah, hubungan dalam pekerjaan bermasalah. Hubungan dalam pekerjaan bermasalah. Itu secara kaidah umum itu ada keterkaitan dan keterpautan hukum sebab akibat yang sudah pernah kita bahas sebelumnya itu dengan adanya masalah dalam hubungan kita dengan Allah, dalam hubungan kita dengan keimanan kita, dalam hubungan kita dengan perilaku kita. Itu kaidah dasar. Begitu juga kebaikan-kebaikan. Bahwa ada kebaikan yang didapat seorang itu kan namanya. Jadi, nah, ada ungkapan. Jadi, dalam konteks keburukan dan dosa. Dalam konteks keburukan dan dosa. Ada akibat terjadi keburukan dalam hidup kita. Jadi, baik keburukan itu kasat mata. Ini yang biasanya lebih banyak dipahami. Padahal banyak akibat buruk dari keburukan itu yang non kasat mata. Yang biasa dipahami itu hanya yang indrawi, bisa dilihat. Bisa disaksikan. Padahal yang non indrawi itu lebih banyak. Berupa apa? Berupa hilangnya ketenangan dalam kehidupan. Berupa apa ya? Tidak mudahnya melakukan kebaikan.
Orang mau berbuat baik itu ada halangan. Berat. Sementara ajakan keburukan itu justru malah cepat. Jadi rentan terhadap godaan-godaan. Jadi gitu. Ketenangan, hidup bermasalah, dan segala macam itu. Itu sering tidak disadari. Jadi gitu. Jadi nah, tadi saya kembali kepada ini bahwa ada akibat buruk, ada dampak buruk. Jadi itu sebagai balasan dan hukuman atas dosa dan kesalahan. Termasuk dalam kehidupan ini. Tadi sebagai peringatan. Bagi orang beriman itu juga bisa menjadi, kalau disikapi dengan sikap keimanan, itu menjadi penebus dosa. Dalam hadis-hadis sangat banyak. Jadi musibah, keburukan yang kita alami, di samping itu sebagai hukuman atas dosa kita, kemaksiatan yang kita lakukan sebelumnya, sehingga itu menjadi peringatan bagi kita, sebagai faktor penyadar bagi diri kita. Itu juga kalau kita sikapi dengan benar, itu menjadi pelebur dosa kita, penghapus dosa kita. Hadisnya banyak, ayatnya banyak. Insyaallah gitu. Nah, sebagai bahwa ada sebuah ungkapan yang diriwayatkan dari generasi salafus saleh dulu. Itu yang mengatakan bahwa jadi idza aznabtu dzamban, jadi jika atau ketika atau saat aku melakukan satu dosa, fa inni ara athara dzalika fi suluki ahli wa dabbati, maka aku akan langsung melihat, mendapatkan dampak negatif, dampak buruk dari dosa yang aku lakukan itu pada perilaku, sikap keluargaku, anak istriku, dan bahkan hewan tungganganku. Artinya ketika beliau itu. Nah, ini contoh, apakah itu hanya berlaku bagi dia? Tidak. Orang lain mungkin tidak merasa, bukan karena tidak mengalami itu. Dia berbuat maksiat, berbuat dosa, terus nggak ada kok dampak buruk itu. Bedanya hanya yang ini peka sekali. Jadi mungkin dia pedagang, berbuat buruk di pasar, terus kemudian itu langsung dilihat dari perilaku ini, bahkan di perilaku suluk, perilaku, sikap. Keluargaku, kok berubah sikap keluargaku. Itu gelisah dulu, itu langsung itu menjadi penegur dia. Oh, ini ya Allah, na'udzubillah, ini dari akibat dosa yang tadi saya lakukan. Jadi gitu. Bahkan tadi itu perilaku kita, itu mengubah amal kita, itu mengubah perilaku semua yang terkait dengan kita. Termasuk hewan tunggangan dulu, misalnya hewan tunggangannya itu, kendaraannya itu onta, keledai, jadi gitu, atau kuda. Jadi kok nggak seperti biasanya. Jadi dikasih makan, kok tiba-tiba ngelentik, nendang itu kakinya. Padahal sebelumnya nggak pernah. Dan itu kalau dulu para ulama salaf, ini gara-gara dosaku. Itu berpengaruh kepada perilaku dan sikap tidak hanya keluarga, tapi bahkan juga semua yang terkait dengan itu. Kalau dulu itu hewan tunggangan atau kendaraannya itu berupa keledai, berupa onta, berupa kuda. Sekarang ya motor, mobil kita, jadi gitu. Itu karena tidak pekanya kita saja ketika tiba-tiba mogok. Itu rata-rata ketika kita menyikapi kondisi-kondisi seperti itu kita rata-rata berpola pikir sekuler. Kita hanya mengaitkan masalah yang terjadi dalam kehidupan kita itu pada faktor-faktor penyebab yang bersifat material. Itu benar, bukan salah. Tapi di situ juga ada faktor penyebab yang terkait dengan keimanan. Ini ada hubungan dengan dosa itu. Ada hubungan dengan kemaksiatan. Nah, yang kasat mata, banyak berbagai persoalan, berbagai masalah yang terjadi.
Jadi melakukan sesuatu itu enggak ini. Jadi masalah selalu. Nah, yang tidak kasat mata itu berupa kalau dosa hilangnya ketenangan, hilangnya kebahagiaan. Jadi gitu. Kerasnya hati, kalutnya pikiran. Jadi numpuknya masalah. Jadi sulitnya, buntunya untuk mencari solusi. Makanya ada riwayat yang menyebutkan Imam Ibnu Qayyim itu cerita ketika Imam Ibnu Taimiyah sedang menghadapi satu persoalan yang pelik, terus beliau berusaha untuk menemukan solusi dan jawabannya, jalan keluarnya itu nggak ketemu-ketemu. Dah. Beliau berwudu, kemudian sholat, terus kemudian beliau beristighfar 1000 kali. Beliau juga bercerita seperti itu cerita. Setiap menghadapi masalah yang rumit dan pelik itu beliau udah tinggalkan masalah itu, kemudian beliau bertobat, beristighfar 1000 kali. Setelah itu kemudian terbuka. Jadi semua solusi, semua bermacam ragam solusi jalan keluar itu seolah-olah sudah terbentang di depan wajah, dan beliau tinggal milih mau ngambil yang mana. Terbuka. Buntunya hati, buntunya pikiran, buntunya perasaan. Itu semua terkait dengan dosa. Jadi gitu. Bukankah firman Allah mengatakan ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Jadi ketahuilah bahwa dengan zikir kepada Allah Taala itu hati akan menjadi tenang. Nah, tenangnya hati dengan zikir, artinya ketika kita tidak berzikir, hati kita akan keras. Dan itu sumber semua masalah. Jadi dan segala macam seperti itu. Nah di sini artinya bahwa intinya adalah kaidah itu juga ada bahwa dalam Islam kaidah balasan. Jadi ada baik atau buruk. Nah, itu kita harus meyakini itu. Terus kalau kita ingin bisa mengetahuinya dan menyadarinya, itu yang harus kita kuatkan adalah rasa keimanan, sensitivitas, kepekaan keimanan kita. Al-hisul imani, al-hasil imaniyah. Itu pasti. Bahwa hasil baik dari kebaikan, hasil buruk dari keburukan. Itu langsung kita akan tangkap. Jadi langsung akan kita tangkap. Dalam keseharian kita. Kan balasan-balasan itu kan ada ungkapan bahwa al-jaza min jinsil amal, bahwa balasan baik atau buruk itu sesuai dengan banyak yang sesuai dengan jenis amalnya. Bahkan sejenis. Jadi gitu. Seseorang membantu orang, dia akan dibantu Allah Ta'ala. Hadisnya banyak sekali. Jadi seseorang memudahkan urusan seseorang, Allah akan memudahkan urusannya. Seseorang menutup aib seseorang, Allah akan menutup aibnya. Seseorang memberikan solusi jalan keluar bagi masalah seseorang, Allah akan berikan solusi bagi masalahnya. Jadi gitu. Bahkan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu ada semuanya. Hanya saja kita pahami rezeki dengan arti yang luas. Tidak hanya yang kasat mata, tidak hanya yang bersifat indrawi. Jadi gitu. Tapi yang justru lebih istimewa itu adalah yang maknawi. Yang berupa nilai. Jadi gitu. Ketika kita melakukan kebaikan, itu amal saleh, balasan Allah pasti. Jadi gitu. Selama tidak terhapus ini, itu terjaga dan balasan utamanya sempurnanya di akhirat. Tapi di dunia juga diberikan. Cuman bentuknya tidak selalu berupa kebaikan, keuntungan dan kenikmatan duniawi yang kasat mata. Yang lebih banyak itu justru dan lebih istimewa itu adalah justru yang tidak kasat mata, yang tidak indrawi, yang bersifat maknawi, yang berupa nilai. Tadi yang saya katakan, ketenangan, kedamaian, kemudahan dalam hidup ini, jadi gitu, solusi bagi semua persoalan, hilangnya masalah dan sebagainya. Insya Allah itu. Nah ini yang perlu kita pahami, jadi gitu, agar supaya ini menjadi dari satu sisi dengan keyakinan adanya balasan baik itu menjadi penyemangat kita, pemotivasi kita, dan
Allah Maha tahu bahwa manusia itu butuh itu. Jadi gitu. Nah, sebaliknya adanya balasan buruk atas keburukan apapun bentuknya itu, jadi baik yang kasat-mata dan kasat mata, indrawi dan indrawi, itu sebagai bentuk peringatan, pelajaran, jadi gitu, ibrah, pengingat. Itu hanya supaya bisa ngincipi untuk dia sadar dan kembali. Silakan baca dalam surat Ar-Rum ayat berapa itu? Firman Allah Ta'ala, "Dhahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Surat Ar-Rum ayat 41. Jadi telah tampak, telah muncul, telah terjadi kerusakan di darat dan di laut. Sekarang bahkan juga di udara. Itu semuanya adalah akibat dari perbuatan manusia. Untuk apa? Liyudhiqahum ba'dalladzi amil. Agar Allah Ta'ala membuat mereka merasakan sebagian saja akibat dari apa yang mereka perbuat. Untuk apa la'allahum yarji'un. Mudah-mudahan mereka mau kembali. Itu tujuannya. Insya Allah itu. Nah ini. Nah cuman mungkin sedikit sebelum kita tutup, kita berakhir ini. Di judul tema itu ada pertanyaan, adakah hukum karma di dalam Islam? Nah, istilah karma itu biasa digunakan. Dan yang umum itu digunakan, itu maksudnya adalah karma itu adalah merupakan balasan. Baik atau buruk, baik atas perbuatan baik, buruk atas perbuatan buruk yang dilakukan oleh manusia sebelumnya. Nah, kalau karma dalam bahasa yang biasa dipakai selama ini, itu seperti itu. Artinya maknanya secara umum, ya kita bisa katakan ya itu yang tadi kita jelaskan. Itu yang tadi kita jelaskan. Jadi yaitu kaidatul jaza, kaidah dan hukum sunatullah tentang adanya balasan. Baik di akhirat maupun di dunia. Kalau arti dari kata dan istilah karma itu diartikan ada balasan baik atas kebaikan, ada efek positif atas amal baik, ada efek negatif atas. Jadi kalau itu maknanya. Tapi kalau karma itu maknanya, mafhumnya, pengertiannya dikembalikan kepada asalnya. Asalnya bahwa istilah ini dari bahasa Sanskerta itu terkait dengan sebuah akidah, sebuah ideologi, sebuah kepercayaan yang dimiliki oleh agama lain. Bahwa maksudnya adalah apa yang dijalani oleh manusia dalam kehidupannya ini, itu hanya pengulangan saja dari kehidupan sebelumnya sesuai dengan pemikiran dan akidah reinkarnasi. Nah, kalau makna karma itu sesuai dengan asalnya seperti itu, tentu tidak ada di dalam Islam. Karena itu sudah berhubungan dengan akidah. Jadi gitu. Akidah. Jadi gitu. Makanya ketika kita, kalau ada yang mengatakan, enggak, ada yang mengatakan ada karma di dalam Islam, ya maksudnya adalah karma dimaknai seperti yang tadi kita jelaskan, umum sifatnya. Bahwa apa yang kita alami saat ini, baik atau buruk, itu ada keterkaitan dengan apa yang kita lakukan kemarin atau sebelumnya. Oh ini dapat karma baik. Artinya balasan baik. Oh ini karma buruk, ini dapat karma dari perbuatanmu kemarin. Artinya perbuat buruknya. Itu masih balasan akibat. Itu sesuai, berarti yang mengatakan ada karma di dalam Islam dengan makna yang umum seperti itu. Seperti yang dipakai umumnya orang. Jadi gitu. Tidak salah. Tapi juga tidak salah kalau ada yang mengatakan enggak ada karma Islam itu. Maksudnya kita khusnudzan, maksudnya adalah tidak ada karma dengan persepsi, dengan pemahaman, dengan definisi seperti asal usulnya. Jadi gitu. Asal usulnya dalam keyakinan dan akidah agama lain yang terkait dengan siklus kehidupan sesuai dengan pemikiran reinkarnasi. Nah, kalau yang seperti itu karma dengan makna itu tidak ada dalam Islam. Makanya
ketika kita, kok antar ustadz beda-beda, gitu-gitu. Itu sering kita mengapa bingung dan rancu itu karena kita menyikapi satu istilah itu dengan sudut pandang yang berbeda, jadi gitu. Makanya sering kemudian mungkin dua pihak itu bantah-bantahan itu nggak ketemu, mengapa tidak menemukan titik temu itu karena masing-masing itu membahas masalah itu dan membantahnya dari sudut pandang yang berbeda dengan sudut pandang dan persepsi yang dibawa oleh pihak yang lainnya. Itu selalu terjadi. Makanya ketika kita menggunakan istilah itu jangan sikapi dulu sebelum diperjelas. Jadi ada nggak karma, hukum karma dalam Islam? Tergantung maksudnya. Nah, gitu. Setelah diperjelas maksudnya, baru kita dudukkan. Kalau dengan maksud ini ada, kalau dengan makna ini tidak ada. Insya Allah itu kita cukupkan dalam kesempatan pagi hari ini kajian kita. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dari yang saya sampaikan. In uridu il islah masata'. Jadi saya hanya ingin memberikan kontribusi kebaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya pribadi dan juga untuk Bapak Ibu dan para hadirin hadirat semuanya. Barakallahu fikum. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Silakan mungkin kalau masih ada waktu dan kesempatan, barangkali ada yang ingin bertanya atau juga menambahkan apa yang ingin ditambahkan. Assalamualaikum. Ya, silakan. Ini ada pertanyaan. Yang pertama, bolehkah orang berinfak untuk mengharapkan hartanya dilipat gandakan oleh Allah? Misalnya infak 100.000 mengharapkan balasan 1 juta. Yang kedua, bagaimana balasan orang yang timbangan amal kebaikan dan keburukannya sama di akhirat nanti? Gimana? Bagaimana? Balasan orang yang timbangan kebaikan dan keburukannya itu sama di akhirat nanti. Ya. Yang pertama adalah jadi seseorang beramal seperti berinfak misalnya. Itu dengan motivasi dan harapan agar nanti hartanya dilipat gandakan oleh Allah. Perhatikan itu. Nah, itu berarti doa baik terucap atau tidak, ya Allah lipat gandakan harta benda saya atau harta saya. Itu berarti meminta kepada Allah Ta'ala. Atau kalaupun tidak diucapkan itu roja. Berharap Allah melipat gandakan hartanya dengan sarana infak yang dilakukannya, dengan sarana sholat duha yang dilakukannya, dengan sarana sholat malam yang dilakukannya, dengan sarana dengan wasilah dia membaca Al-Quran. Itu semuanya merupakan bagian dari keikhlasan dalam beramal. Jadi gitu. Keikhlasan dalam beramal dengan dasar sifat roja. Kalau ada yang bertanya, lo kan itu pamrih. Ustaz, katanya ikhlas itu beramal tanpa pamrih. Definisi ikhlas amal tanpa pamrih itu salah. Jadi salah satu definisi ikhlas adalah beramal atas dasar pamrih kepada Allah. Bukan hanya boleh, wajib. Kita dalam beramal, beribadah, punya rojak kepada Allah. Itu salah satu definisi ikhlas. Berharap rahmat Allah, rahmat Allah itu bermacam-macam. Rahmat di akhirat, rahmat di dunia. Untuk di akhirat, rahmatnya dicintai Allah, diberi surga tertinggi. Di dunia dimudahkan hidupnya, diberi rezeki yang banyak. Bukankah itu yang kita doakan tiap hari? Dan contoh doa dari Nabi sangat banyak. Jadi gitu. Jadi itu intinya. Jadi beramal ikhlas itu adalah beramal karena Allah. Nah, karena Allah ini yang perlu didetailkan. Jadi rata-rata orang beramal karena Allah itu pokoknya beramal tanpa pamrih itu gak benar. Justru berpamrih dalam beramal itu salah satu dasar ikhlas. Tapi ketika pamrihnya kepada Allah. Tadi kan dikatakan bahwa bolehkah dibenarkanlah seseorang berinfak itu dengan harapan, dengan pamrih, dengan keinginan harta benda dilipat gandakan oleh Allah. Nah, ini poin oleh Allah ini penting.
Jadi oleh Allah itu. Jadi berarti dia berharap rahmat Allah yang berupa pelipat gandaan hartanya. Benar. Tiap hari bukankah kita doa seperti itu? Jadi insya Allah itu. Jadi tidak hanya boleh. Jadi orang tua ketika mendapati anaknya menjelang ujian itu terus kemudian ya dalam bahasa orang awam ngirakati anaknya supaya daftar CMES keterima, daftar pekerjaan diterima, atau ujian diinikan, terus dia puasa Senin, puasa Kamis, tilawah. Ada yang pada saat anaknya masuk ruang ujian, dia masuk masjid, iktikaf, itu niat dan harapannya untuk membackup anaknya supaya menjawab soalnya itu dipermudah oleh Allah, dan Allah memberikan nilai terbaik. Itu ikhlas. Itu ikhlas, insya Allah itu. Terkait dengan amal, tadi dikatakan bahwa seorang yang antara amal baik dan buruknya itu seimbang, itu secara umum itu mungkin tidak ya. Jadi karena nanti akan ada, jadi jadi untuk di akhirat itu tidak terbayangkan. Karena begini, karena jadi nanti faktor penentunya itu orang ini orang beriman atau tidak. Jadi kalau orang beriman, jadi orang beriman, nanti dia beriman, artinya meninggal dan keadaan beriman, tapi dia membawa dosa yang sangat banyak, juga membawa pahala yang sangat banyak. Jadi gitu. Itu nanti akan secara umum itu faktor penentunya itu adalah apakah dia itu ahli surga atau neraka. Kalau dia meninggal dalam keadaan membawa iman dan tauhid, tetap akan masuk surga, ahli surga. Hanya saja kalau amal-amal buruknya itu tidak dapat rahmat Allah, tidak dapat doa orang yang mendoakan dia, tidak dapat syafaat, ya dia akan dihukum, akan diazab di akhirat, tapi sementara sifatnya untuk menghabiskan dalam tanda kutip jatahnya itu, akhirnya kemudian dientaskan dan masuk surga ujungnya. Itu seperti itu. Karena itu tadi tidak terbayangkan. Karena apa? Kalau orang itu amalnya baik di dunia semua, masya Allah. Ibaratnya mungkin orang mengenal nggak pernah melakukan hal yang buruk. Hatinya baik, suka nolong, prestasinya luar biasa, semacam itu. Tapi kafir dalam akidah kita itu punah, nggak ada artinya. Jadi gitu. Jadi seperti itu. Jadi itu seperti itu. Karena kalau timbangannya itu baik buruk, tapi dia punya iman dan tauhid. Ini yang membuat unggul itu. Kalau dia punya la ilaha illallah itu seberat apapun amal buruknya akan kalah. Tapi tetap ada, selama ini tidak terhapus dengan istighfar, dengan dapat syafaat, jadi gitu. Setelah dihisab ini tetap ada catatan buruk ini, tapi dia ahli surga karena membawa tauhid. Itu dia tetap naudzubillah masuk neraka, tapi akhirnya dientaskan dan ujungnya masuk surga. Insya Allah seperti itu. Jadi jangan membayangkan akan seimbang seperti mungkin di dunia ini. Jadi gitu. Saya kira itu. Ada yang lainnya? Ini ada 3 lagi, Ustaz. Ya, singkat mungkin. Yang pertama, tadi Ustaz menyebutkan untuk menghilangkan kesulitan dunia dengan melakukan istighfar 1000 kali. Itu sekali saja atau berkali-kali. Yang kedua, ini tentang karma. Itu bagaimana pandangan Islam karena pernah seseorang menerima kesulitan akibat perbuatan leluhurnya. Yang terakhir, jika saya setelah beberapa hari rutin sholat taubat yang telah kita lakukan, saya malah merasa ketidaktenangan, masalah semakin berat, dan perasaan susah diatur. Apakah itu bagian dari membersihkan dosa dari taubat kita? Iya, Terima kasih. ya yang pertama, yang pertama tadi apa?
Halo, yang pertama tadi apa? Yang pertama tentang istighfar 1000 kali. Iya, itu tadi kan itu cerita. Ini bukan mutlak ya. Perintahnya kan kita beristighfar itu ada, kalau ditentukan bilangannya yang ada riwayatnya itu doa dan istighfar itu ada misalnya sekali, 2 kali, 3 kali, misalnya 7 kali, 10 kali, 33 kali, 34 kali, 70 kali, 100 kali. Itu yang bilangan-bilangan yang secara khusus ada dalil-dalilnya. Selebihnya kita diperintahkan beristighfar sebanyak-banyaknya. Ya, sebanyak-banyaknya, sekali banyak, berulang kali sebanyak itu tidak ini. Cuman tadi kan cerita. Itu hanya contoh saja dan tidak mutlak mesti seperti itu. Itu kisah dari Imam Ibnu Taimiyah, mungkin juga ulama-ulama yang ada, itu bahwa beliau biasanya beristighfar misalnya 1000 kali, bukan pembatasan, itu terus kemudian apa yang tadinya beliau merasa buntu untuk menemukan solusi dan pemecahan persoalan yang pelik beliau hadapi, itu kemudian menjadi padang pikirannya, padang hatinya, dan seolah-olah solusi dan jalan keluar serta jawaban atas persoalan itu sudah terpampang, tinggal milih beliau. Jadi ya intinya di sini itu adalah bahwa ketika kita mengalami kebuntuan masalah, ketika ada masalah dan kemudian buntu itu, beban berat dalam kehidupan kita itu akibat dosa. Jadi gitu. Karena apa? Karena solusi jalan keluar itu kan bagian dari rahmat Allah Ta'ala. Jadi gitu. Nah, ketika kita mengalami hal seperti itu, merasa buntu dan segala macam itu berarti rahmat Allah tidak turun. Padahal Allah itu Maha Rahman Rahim. Rahmat Allah setiap hari itu, setiap saat, setiap detik drojok. Loh kok nggak sampai ke kita? Itu artinya antara kita dengan rahmat Allah itu ada penghalang, dan penghalangnya dosa kita. Makanya menghilangkannya dengan istighfar, dengan tobat. Itu contohnya. Insya Allah begitu. Jadi seperti itu. Artinya bahwa itu longgar. Artinya bahwa bukan kok mesti 1000 kali, mau 500, mau 300, mau ini itu. Terus kemudian sekali enggak? Nabi saja. Apakah itu cukup sekali? Nabi SAW yang kita yakini tanpa dosa, tidak punya beban dosa, itu beristighfar, bertobat tiap hari minimal 100 kali. Bahkan ada sebuah riwayat, Sayyidina Ibnu Umar itu pernah nguping. Jadi Nabi pas duduk, sekali duduk, terus beliau kan memang semangatnya ngikuti sunnah Nabi itu tinggi sekali. Itu mendekat beliau terus mencoba nguping Nabi membaca apa. Beliau mendengar Nabi membaca istighfar. Sekali duduk itu beliau menghitung 100 kali. Itu Nabi. Jadi gitu. Apalagi kita. Jadi jangan sekali. No. Jadi nggak ada istilah sekali. Sekali. Tapi itu jadi Bapak, ya karena apa? Karena sebanyak apapun kita beristighfar, itu tidak akan pernah sepadan dengan banyaknya dosa yang tidak terhitung. Jadi sebagai bukti bahwa dosa kita nggak terhitung, itu ya buktinya bahwa kita tidak pernah bisa menghitung, ada yang bisa menghitung dosanya. Kalau orang merasa tidak berdosa itu memang paling banyak dosanya. Baik, itu secara umum. Tadi itu yang disebut ada keburukan yang terjadi. Ini terkait dengan mungkin bisa didengarkan lagi materi bahwa seseorang mengalami keburukan akibat dosa mungkin bapak ibunya, kakek neneknya. Jadi gitu. Ini sudah kita sebutkan dalam kajian sebelumnya tentang hukum sebab akibat, kausalitas. Jadi bahwa ada akibat baik atas kebaikan, akibat buruk atas keburukan. Jadi gitu. Itu untuk di dunia itu bisa. Bisa. Yang tadi saya contohkan kan. Yang dosa suami. Itu istri bisa kena dampaknya. Anak bisa kena dampaknya. Bahkan sapi, kuda, keledainya, motor, mobilnya kena dampaknya. Nah, begitu juga kebaikan orang tua, itu ada sebagiannya Allah berikan balasan berupa kebaikan di hidup untuk keturunannya. Sebaliknya, juga dosa dan kejahatan orang tua, itu untuk kehidupan dunia berlaku. Kita sudah sebutkan. Terkait dengan ayat wala taziru waziratun wizra ukhra. Loh kan kaidahnya bahwa
Masing-masing itu menanggung dosanya. Itu menanggung dosanya itu di akhirat. Kalau tahu akibat dosa itu di dunia mungkin. Seperti yang saya contohkan. Ini bis naudzubillah masuk jurang gara-gara dosa supirnya yang nyetir sambil mabuk. Yang nanggung akibatnya apakah hanya supir itu saja? Tidak. Untuk di dunia. Tapi untuk di akhirat nanti mereka dibangkitkan masing-masing sesuai dengan niatnya. Ada anak yang masih bayi, suci juga ikut jadi korban. Itu contohnya, termasuk juga itu. Makanya ini peringatan bahwa ketika keburukan kita lakukan, itu yang bisa nanggung dampak buruknya tidak hanya keluarga kita, tapi juga anak keturunan kita, cucu kita keberapa masih mungkin. Loh, untuk apa? Jadi gitu. Untuk peringatan. Tadi kita katakan untuk peringatan. Itu mungkin dari sisi itu. Dari sisi itu. Insya Allah gitu. Jadi kalau ya tadi itu dikatakan itu karma dari sisi arti balasan. Bukan seperti karma yang dipahami sesuai dengan asalnya dalam akidah agama lain. Jadi bahwa memang begitu. Jadi bisa. Jadi kita itu mendapatkan keberkahan yang tidak terhitung dari kebaikan generasi Nabi Muhammad SAW. Keberkahan untuk beri itu ke umatnya semuanya. Dan seterusnya. Insya Allah gitu. Itu ada di dunia ini. Insya Allah itu. Baik, jadi untuk dunia dimungkinkan hal itu. Ya tujuannya tak jadi sebagai peringatan agar supaya karena kalau dan itu fakta mengatakan itu. Jadi baik dalam hal kebaikan atau keburukan ini ada seorang anak atau keluarga itu dimudahkan itu bukan langsung dari kebaikan dia. Tapi ini adalah merupakan bagian buah baik dari kebaikan orang tuanya dulu. Itu seperti itu. Itu ada itu. Ya. Terkait dengan bahwa ini sudah beristighfar atau sudah melakukan berbagai amal kebaikan atau salat tobat kok justru malah masih juga gelisah, masih juga tidak tenang, masih juga penuh masalah. Jadi dalam kaidah amal itu, ini amal yang kita lakukan ini kan sebagai pengundang rahmat Allah kan. Nah yang jadi masalah itu adalah ketika kondisi kita itu begini. Di satu sisi kita punya amal salat tobat, istighfar. Ya. Misalnya istighfar, tilawah Al-Quran. Ini mengundang rahmat Allah. Tapi masalahnya dalam diri kita. Itu mohon maaf, hati kita itu masih penuh dendam dengan orang lain. Ada nggak orang yang salat tobat dari satu dosa, tapi hatinya, na'udzubillah, masih penuh kebencian. Masih jadi punya sifat-sifat buruk. Nah, ini mengundang rahmat Allah, ini menghalangi. Nah, ketika hal itu terjadi, itu saya sudah, tapi kok masalah banyak. Jadi gitu. Itu jangan berpikir bahwa ini nggak ada manfaatnya. Oh perlu. Tidak. Kita harus berpikir, oh berarti mungkin masih ada yang perlu saya lihat. Ini ada masih menghalangi. Jadi, ya kayak contoh misalnya begitu. Jadi kita ini ada hujan tapi tadi. Jadi kita bawa payung, kena sedikit aja cipratan airnya. Insya Allah gitu. Jadi seperti tadi itu. Jadi hanya antara faktor ini. Jadi nanti itu betul-betul ketika kita kita temukan dalam diri kita yang memang menjadi penghalang. Kalaupun ada itu kalah. Jadi gitu. Ketika itu terjadi, itu saya tidak memutlakan ya. Itu mungkin cara kita tobat, cara kita salat tobat, cara kita beristighfar itu yang perlu diperbaiki. Jadi gitu. Perlu diperbaiki. Karena ada salat tobat yang perlu disalati lagi. Cara tobat kita yang perlu ditobati lagi. Banyak istighfar kita yang perlu diistighfari lagi. Kenapa? Karena masih betul-betul masih belum ini. Tapi ada kemungkinan lain bahwa ini tobat kita, istighfar kita, ngundang rahmat Allah. Tapi ada sifat kita yang lainnya, perilaku kita yang lainnya. Yang selama ini kurang kita sadari. Itu yang tetap
apa? Menghalangi rahmat Allah. Sehingga rahmat yang sudah mau turun gara-gara diundang oleh salat tobat kita, istighfar kita, itu terhalang lagi oleh sifat-sifat kita buruk yang lainnya. Nah, dan itu penting karena ketika kita mengalami hal seperti itu kita akan sadar dan insya Allah akan berusaha untuk membersihkan dan memperbaiki diri kita, dan itu positif. Baik, saya kira itu insya Allah kita cukupkan karena waktunya sudah lewat. Semoga bermanfaat, dan sekali lagi saya mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dari yang Ya, ini ada tambahan, salat tobat berarti bisa dilakukan berulang-ulang. Ya, sebagaimana kita tobat istighfar berulang-ulang sebanyak-banyaknya. Tidak ada batas. Jadi salat tobat itu sebenarnya aslinya merupakan salah satu salat sunnah mutlak. Jadi salat sunnah mutlak. Cuman dengan ini jadi ya salat 2 rakaat, cuman di situ kita niatkan secara khusus ini sebagai wasilah untuk penguat tobat dan istighfar kita. Baik dalam salat itu kita banyak mengucap istighfar waktu sujud, sebelum salam, atau kita istighfarnya setelah salat. Jadi gitu. Tapi aslinya itu adalah salah satu salat sunnah yang bersifat mutlak. Ya kita bisa lakukan tanpa batas. Jadi waktu-waktu tidak dilarang untuk salat mutlak, itu silakan melakukan itu. Atau kita tobat berucap istighfar seberapapun banyaknya tanpa melalui sarana salat, semuanya terbuka. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini, semoga bermanfaat, dan sekali lagi saya mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dari yang saya sampaikan, dan kita pungkasi dengan berharap bermunajat dan berdoa kepada Allah Ta'ala. Kita awali doa dan munajat kita dengan membaca doa teragung dan doa yang paling mustajab dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi alamin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allahumma inna zalamna anfusana zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min 'indika warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa fina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakratil maut warzuqna najatan minan nar wal 'afiyatal hisab. Allahumma inna nas'aluka mujibatu rahmatik wa 'azaima maghfiratik wa salamata min kulli itsm wal ghanimata min kulli birr wal fawza bil jannati wa najatan minan nar. Allahumma la tamna'anna bi dhunubina rahmatak fanshur 'alaina rahmataka allati wasi'at kulla syai'. Allahumma la tamna'anna bi dhunubina barakatik faftah 'alaina abwaaba barakatin minas sama'i wal ardi min kulli makan. Allahumma la tamna'anna bi dhunubina hifdzak fahfadna wahfadh aharina wahfadh auladana wahfadh banatina wahfadh dhurriyyatina wahfadhna jami'an bima tahfadhu bi 'ibadika salihin. Allahumma la tamna'anna bi dhunubina ri'ayatak far'ana bi 'ainika allati la ta'khudhuha sinatun wa la nawm. Allahumma la tamna'anna bi dhunubina sitrak fastur 'auratina wa 'uyubana fastur 'auratina wa 'uyubana fastur 'auratina wa 'uyubana bi sitrikal jamil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.